Hola bestinya kata Ani. Best nih, ada kabar terbaru nih dari sosok Giovanni Surya Saputra atau yang lebih populer dengan nama DJ Panda. Setelah ramai dugaan jika dirinya adalah sosok pria yang bertanggung jawab atas kehamilan Erika Carlina, DJ Panda akhirnya membuat klarifikasi. Nah besti, DJ Panda akhirnya bikin pengakuan kalau emang dirinya lah yang memang harus bertanggung jawab atas kekisruhan yang terjadi terkait pengakuan Erika Carlina yang kini sedang hamil 9 bulan. Mau tahu gimana ceritanya besti? Yuk kita simak bareng-bareng. Besti, setelah berita Erika Carlina viral di jagat maya, nama DJ Panda memang langsung menjadi sasaran empuk warganet. Meski Mbak R nggak menyebut nama saat membuat pengakuan soal kehamilannya, tapi warganet yang mengikuti kehidupan personal Erika Carlina langsung mengarahkan jika DJ Panda lah yang diduga kuat menghamili Erika Carlina. Maka dari itu, setelah panen hujatan, DJ Panda akhirnya membuat klarifikasi dalam sebuah video yang diunggah di akun sosial medianya. Dari mulai awal perkenalan mereka sampai keluarnya pengakuan Erika Carlina soal kehamilannya. Selamat malam. Sebelumnya saya minta maaf kepada pihak-pihak yang terkait terhadap masalah ini. Kenapa sampai saat ini saya baru bisa buka suara? Karena nama saya sudah disebut. Sebagai laki-laki, saya sudah bertanggung jawab. Maka setidaknya izinkanlah saya untuk menceritakan kronologi dan meluruskan beberapa hal. Jadi besti, dalam video berdurasi hampir 16 menit yang diunggah DJ Panda, dia mengaku kalau awal perkenalannya dengan Mbak R terjadi lewat sosial media. Dari situ, hubungan mereka berlanjut sampai akhirnya sepakat bertemu di bulan November 2024. Dalam pertemuan tersebut, DJ Panda dan Erika menghabiskan waktu bersama di beberapa tempat yang ada di Jakarta. Mulai dari main biliar, karaoke, sampai mengunjungi beberapa klub malam sambil minum minuman beralkohol. Karena kondisinya yang mabuk berat, DJ Panda mengaku akhirnya diminta Erika Carlina untuk bermalam di rumahnya. Awal mulanya ketika saya itu kenal Erika adalah melalui live TikTok. Saya live TikTok, Erika give saya, kemudian kita lanjut DM-an. Setelah lanjut DM-an itu lama, kita lost kontak lagi. Tidak ada kontak sama sekali sampai di bulan November kemarin saya dan Erika janjian untuk main biliar. Main biliar di Cubic Billiard Senci. Cubic ya, itu mungkin Cubic ya. Pokoknya yang biliar di Senci. Di sana kita minum-minum. Teman Erika ada yang datang juga minum. Selesai dari Cubic kita lanjut karaokean. Di karaokean kita minum-minum. Pada saat itu sebenarnya saya sudah merasa mabuk karena saya sudah tidak pernah minum alkohol lagi. Dan sebenarnya saya tuh nggak doyan sama alkohol, saya udah berhenti minum. Ketika itu saya minum lagi, dia minum pasti mabuk banget. Dari sana lanjut lagi. Di sana tuh lanjut lagi ke Swill House kita minum lagi. Ke Swill House, kelar dari Swill House lanjut lagi ke Su minum lagi sampai dari private room minum lagi karena aku udah mabuk banget. Kita diajak pulanglah ke kediaman Erika. Dibilang jangan pulang, kan mabuk di sini aja.
Oke. Nah, Besti, setelah kebersamaan semalam suntuk itu, DJ Panda bilang kalau semuanya berjalan normal seperti biasa. Bahkan, Erika juga sempat mendatanginya saat perform sebagai DJ di daerah Batam. Sepulang dari Batam, DJ Panda melihat ada gelagat yang aneh dari Erika Carlina karena jadi terkesan cuek dan gak membalas dan intinya jadi sempat lost kontak. Tiba-tiba di akhir Desember 2024, DJ Panda bilang kalau Erika Carlina kembali menghubunginya dan mengabarkannya jika dirinya sedang hamil. Saat itu DJ Panda pun mengaku siap untuk bertanggung jawab sampai menghubungi orang tuanya guna memberitahu kabar tersebut. Tiba-tiba setelah itu kita nggak ada kontak sama sekali, di tanggal 30 Desember itu 1 hari sebelum saya main di Medan untuk acara New Year, Erika telepon. Pertama nanya lagi apa. Oh enggak lagi apa-apa. Kenapa? Aku hamil. Dia mengutarakan bahwa dia itu hamil. Pada saat itu karena saya juga syok dan saya masih ada pekerjaan, saya bilang, oke, kamu di rumah sakit mana? Saya akan datang. Tapi saya mau selesaikan perform besok dulu. Gak apa-apa kan? Gak apa-apa, oke. Di hari yang sama saya langsung telepon orang tua saya. Saya jelaskan, Pak, ini hamil. Terus orang tua saya memutuskan, ya sudah ayo berangkat ke sana. Oke. Singkat cerita, kita berangkat. Saya dengan orang tua saya berangkat ke sana. Orang tua saya menjelaskan kondisi saya seperti dalam podcast tersebut. Dan di sana Erika sudah berkata kepada orang tua saya bahwa dia bisa menerima kondisi saya. Kemudian orang tua saya ya bilang, ya sudah jalanin aja. Awalnya nih Besti, DJ Panda bilang kalau hubungannya dengan Erika Carlina berjalan baik sesuai rencana, di mana mereka berdua kayaknya udah sepakat untuk menikah. Namun dalam perjalanannya mulai ada konflik-konflik terjadi yang dipicu oleh hal-hal sepele, mulai dari dark cable charger sampai celana pendek, sampai akhirnya Erika Carlina memutuskan untuk gak mau melanjutkan rencana pernikahan mereka. Apa iya Besti? Nih kata DJ Panda. Pertama kali kita berantem adalah masalah charger. Masalah kabel charger, guys. Jadi pada saat itu kabel charger saya kan nggak ada. Dia itu pinjemin kabel chargernya dia. Karena kan itu kan aku kan berangkat keluar kota. Nah, setelah selesai perform, saya buru-buru pulang, terlebih dahulu pulang untuk temani Erika. Karena saya tahu posisinya lagi hamil, saya selesai perform, saya ambil flight yang paling pagi untuk temanin Erika. Saya capek, masih apa. Saya temanin Erika udah nanya, kabel charger di mana? Saya juga belum istirahat kan posisi saat itu kan, saya pokoknya fokus temenin dia aja, deh. Kabel charger di mana? Ada kok. Aku jawab gitu, ada kok. Kasih tahu asisten kamu ya, suruh cari itu kabel charger. Bilang Erika marah. Pada saat itu saya juga tersulut emosi. Saya bilang, ini apa-apaan, cuman masalah kabel charger aja marah. Selesai masalah itu, kita diem, akhirnya berbaikan lagi. Pagi hari kita mau keluar bareng. Di pagi hari itu kita mau keluar bareng. Karena pada saat itu celana panjang saya itu semua lagi dicuci, saya bilang, apa aku pakai celana pendek aja ya?
Yang agak saya shock pada saat itu, dia berkata kepada saya, "Kamu tahu nggak jalan sama siapa? Kok bisa-bisanya pakai celana pendek?" Jujur, pada saat itu saya sangat terpukul gitu kan, tapi saya berusaha positive thinking. Oh, mungkin karena ini hormon ibu hamil. Saya diam, saya keluar dari kamar, saya ngerokok, saya mencoba tenangin diri. Kemudian saya berusaha untuk masuk lagi ke kamar tersebut. Ternyata kamar tersebut itu dikunci. Padahal ingin saya itu untuk menyelesaikan gitu loh. Saya sudah nggak emosi, anggap ya udah deh gitu lah. Saya ketuk gak ada jawaban, saya chat gak ada jawaban. Oh ya sudah, tidak lama orang cincin ini telepon. Orang cincinnya telepon, bilang, "Kak, ini cincinnya udah selesai, udah bisa diambil." Oh oke. Cincin udah bisa diambil, oke. Saya telepon teman-teman saya pada saat itu untuk antar saya ambil cincin. Untuk antar saya ambil cincin sama ngopi. Tapi saya chat Erika, saya bilang saya ambil cincin, saya ngopi dulu, pulang dari sana. Setelah ambil cincin, saya berusaha masuk lagi. Ternyata pintu udah dibuka, tapi ini posisi teman saya sudah pada pulang ya, istilahnya teman saya itu cuma antar saya. Saya masuk ke kamar. Niatan saya itu untuk bikin mood dia seneng dulu itu. Ini loh cincin udah jadi. Saya coba tunjukin gitu, cuman reaksinya tidak seperti yang saya kira. Dia bikin kata-kata, "Saya sepertinya tidak bisa melanjutkan hubungan ini. Udah, kamu diam aja. Biarkan saya yang bertanggung jawab. Kalau bisa, tidak usah ada orang yang tahu ini anak bapaknya siapa. Saya mau apa lagi gitu kan." Oh ya sudah, karena saya sudah mendapatkan kata-kata tersebut, saya ngomong, masih pada saat itu saya ngomong, "Nggak marah toh?" Dia bilang enggak. Oh ya udah, saya beres-beres. Itu jam 2 pagi. Antara jam 2 pagi pokoknya itu udah subuh aja deh. Saya telepon teman saya. Untuk jemput. Saya beres-beres barang, saya pulang ke rumah saya. Di saat itu juga saya langsung telepon orang tua saya kabarin, "Pah, Mah, ini dia bilang gak mau melanjutkan. Dia tadi bilang aku suruh diam. Kalau bisa anaknya gak usah tahu bapaknya siapa." "Ya sudah kok, papa mamaku bilang gitu." "Ya sudah kok, yang penting kamu sudah bertanggung jawab." Oke. Dari sana ya sudah, saya tidak pernah chat-chatan lagi, tidak pernah tanya kabar pun juga tidak pernah, karena saya menghargai kata-kata dia pada saat itu. Sampai singkat cerita tiba-tiba nongol di podcast. Dengar sendiri kan, Besti? Nah, Besti, setelah Erika Karlina mempublikasikan kehamilannya, DJ Panda bilang kalau dirinya sempat berinisiatif untuk menghubungi Erika Karlina. Sayangnya, sampai saat ini dia bilang Mbak R gak pernah meresponnya. DJ Panda juga mengaku gak tahu tuh, Besti, soal ancaman yang dialami Erika Karlina yang sempat diungkap saat mengungkap kabar kehamilannya. Yang pasti, DJ Panda mengaku meminta maaf pada seluruh pihak atas kegaduhan yang terjadi.
ketika orang-orang itu mengarah ke saya, di hari yang sama itu saya sudah coba untuk chat Erika. Boleh telepon nggak? Saya mau klarifikasi. Tapi ini aku cukup klarifikasi ke kamu, nggak perlu klarifikasi ke sosmed. Aku tanya lagi, bisa telepon nggak? Hingga saat ini itu tidak ada jawaban. Untuk masalah pengancaman, saya sebenarnya tidak tahu menahu tentang grup 19 orang tersebut. Cuman apabila ada kata-kata saya yang menyakiti hati saudara, menyinggung saudara, maupun menyakiti saudara, saya minta maaf sebesar-besarnya. Dengan rendah hatinya saya minta maaf sebesar-besarnya, karena saya juga mendapatkan ancaman. Saya mungkin juga sedang emosi, saya kilaf, saya dapat dorongan dari luar. Sekali lagi saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya minta maaf banget buat fans-fans saya. Saya minta maaf banget sudah mengecewakan sekali. Terima kasih selama ini sudah selalu support saya. Terima kasih buat orang-orang yang sudah support saya. Saya cuma ingin meluruskan hal-hal yang bisa diluruskan. Gitu cenah Besti. Tapi ya Besti, meski akhirnya membuat klarifikasi sekaligus meminta maaf, namun DJ Panda kayaknya udah kadung dapet citra negatif dari ranah publik. Selain sempat mempertanyakan asumsi publik yang mengarahkan kehamilan Erika Karlina padanya, DJ Panda dalam beberapa video yang beredar juga terkesan happy memanfaatkan keterkaitan namanya dalam pusara kehamilan Erika Karlina. Kalau perlu ada kejadian apa gitu kan, kita goreng lagi tuh, makin digoreng tuh. Biar makin apa, makin rame. Mau panen hujatan atau mau panen pujian itu belakangan, yang penting jadi duit dulu. Duit kita banyak gitu kan, mau dihujat se-Indonesia pun tutup mata kita guys. Sampai kok panen hujatan nggak apa-apa. Gua deh kalau misalkan panen hujatan tuh tidak menghasilkan duit kan, nggak ada tuh kayak Lisa Mariana. Cuma kalau viewsku banyak gitu kan, endorsementku juga banyak tuh. Dia sering main TikTok, live terus dapat duit sekali. Lihat ya sekali level berapa ya. Lumayan tuh. Sekali live 1 juta, sekali live 1 juta dapat makan lah. Kamu yang nontonin aku dapat apa? Kamu yang nontonin aku dapat apa? Kayak dapat apa? Kita ngoceh-ngoceh gak jelas ini dapat duit. Kalian nontonin aku habis kuota, buang waktu. Kamu ngoceh gak jelas sekali dapat segini ya.
Emang sih Besti, DJ Panda langsung dapat imbas akibat kelakuan yang seolah memanfaatkan serangan netizen soal kehamilan Erika Carlina. Apalagi dalam waktu yang bersamaan, konten dia bareng Natalie Holzer yang memparodikan ibu hamil viral karena dinilai menyindir Erika Carlina yang sedang hamil. Bahkan untuk konten tersebut, DJ Bravi kekasih Erika Carlina sampai sempat naik pitam dan melontarkan kalimat bernada ancaman loh. Apa ini? Gak gitu juga bang. Ini kali ya. Iya lu udah kayak tukang. Tuh kayak Laura anjir. Lihat ya kayak gini anjir. Cobain dulu. Biar aku aibku gak banyak-banyak gitu loh, maksudku biar gak lama-lama. Gini nih. Nah. Turun. Nah. Ini yang gue lumayan muak ya. Masalah circle bahagia yang memparodikan kehamilan Erika. Bro, gue sebenarnya mungkin kalian lihat postingan gue kemarin dan menurut kalian, Brevi you need to speak up, Brevi you need to speak up, Brev, Vicong lu harus ngobrol, lu harus ngomong, lu harus speak up tentang ini. I was asking Erika. Gue berkali-kali minta, sayang, if you need a cover, tell me apa yang harus aku cover. Kalau kamu butuh bantuan, tell me apa yang bisa aku bantu. Gak usah sayang, I can handle it myself. Gak usah, aku bisa urus sendiri, gak usah gini-gini. Perlu gak aku ikut campur? Gak perlu gini. Sampai Erika ngelihat video parodi tentang itulah ya. Mungkin kalian semua udah tahu kan. I'm not gonna say the name, sekali lagi gue gak akan mention siapa namanya. Kalian udah pada gede, kalian juga tahu videonya viral banget. Yang memparodikan atau mungkin bahasa gue tuh mocking. Mocking tuh artinya mengejek orang atau meniru sesuatu perbuatan yang menurut mereka lucu dan bisa dibercandain. Back again, gue juga tadi baru posting. Dan akhirnya Erika mengizinkan gue karena dia udah gak tahan dan gak kuat terhadap ejekan-ejekan dan hinaan yang ditujukan kepadanya. Karena menurut dia tidak pernah menyenggol siapapun, dia gak pernah berurusan sama siapapun. Even gue juga tidak pernah punya masalah sama siapapun circle-nya. Kalau sama orangnya ya pernah. Dia gak kuat dan dia bukan meminta bantuan, dia mengizinkan gue untuk involve ke kasus ini. Kasus yang mana bang? Kasus yang circle bahagia ini. Gue nyebutnya circle bahagia karena videonya mereka bahagia banget. Mereka seneng, mereka membuat ini terlihat lucu dan juga seru gitu. But I think it's not cool bro. Akhirnya gue minta izin, sayang boleh gak untuk di ini aja, di kasus yang ini aja yang kamu diceng-cengin, diledek-ledekin di video tersebut, boleh gak aku ikutan? Karena gue nggak tahan guys. Orang, mungkin kalian tahu rasanya ya, orang yang kalian sayang, orang yang menurut kalian baik, nggak pantas dilucu-lucuin. Mungkin kalau personal antara si cowok dan ceweknya, not my thing, itu personal issue mereka punya urusan sendiri. Dan menurut gue kalau gue jump in ke kasus mereka, itu juga kurang wise karena gue datang baru. Gue bukan orang yang temenan dari lama sama Erika, nope, gue orang baru buat dia di hidup dia karena gue baru kenal dia recently kan. But kalau masalah circle-circlean, senggol-senggolan circle, terus teman-temannya membantu seakan-akan membantu meledek-ledek, I think it's not cool. Akhirnya gue minta izin, tadi gue udah cerita juga minta izin sama R, bolehkah aku involve? But note this, when I start, I cannot stop. Kalau gue udah mulai, gue gak akan berhenti. Sampai ujung masalahnya selesai baru gue akan quit dari gamenya. Akhirnya Erika izinin, so let's play the game, I'm in. Dan kalau mau ngadu-ngadu circle, let's do it. Ayo kita adu keras.
Selain hujatan netizen, DJ Panda juga mendapat konsekuensi lain yang berkaitan dengan karirnya sebagai DJ. Sejumlah jadwal penampilan di beberapa klub malam dipastikan batal oleh pihak penyelenggara loh Besti. Bahkan nih Besti, blacklist yang dilakukan beberapa klub pada DJ Panda juga sampai bahan olok-olok DJ Bravi bersama teman-temannya. Kalau nggak ada Hello Panda aja biskuit. Enak tuh. Hello Panda, apa kabar karirnya? Hello Panda, apa kabar karirnya? Hello Panda, apa kabar gigs-gigsnya? Hello Panda. Ngomong mainnya begini sekarang. Hello Panda. Mainnya begitu. Komennya banyak, coklat dan strawberry. Oke, sekarang gue udah tahu guys. Kalau misalnya viewers turun, kita goreng-goreng lagi. Ternyata itu caranya. Thanks ya Pan. Panda, thank you Pan. Thank you Pan. Nah kan Besti, gimana nih menurut kalian soal klarifikasi dan permintaan maaf DJ Panda? Tulus atau emang karena takut kehilangan lebih banyak job? Coba kasih tahu Ani pendapat kalian di kolom komentar ya Besti. Jangan lupa like, subscribe biar bisa dapetin video berita kece lainnya cuma di Kata Ani Besti. Pasti kata Ani dong.